Pembahasan soal IPA pra PTS, energi, bunyi, dan telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mulai dari sebagai pratinjau harus isi dulu nama lengkap, nomor absen, dan nama kelas. Di sini Ibu isi sembarang ya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Pernyataan yang tepat tentang energi adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta. Ini namanya energi potensial gravitasi. Kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Kalau tarikan dan dorongan ini adalah gaya. Kalau energi yang dihantarkan selama melakukan usaha ini namanya energi kinetik. Langsung nomor 2. Sumber energi dari lampu senter. Sumber energi adalah asal energi. Jadi jawabannya adalah baterai. Nomor 3. Perubahan energi yang terjadi pada benda seperti gambar adalah ini gambar blender. Blender dicolokkan ke listrik dinamis, maka energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nomor 4. Sumber energi yang menyebabkan benda dalam gambar dapat bergerak adalah dalam gambar ini adalah kincir angin, maka kincir angin dapat berputar karena adanya angin. Nomor 5. Energi yang dapat menyalakan rice cooker adalah rice cooker dicolokkan ke listrik. 6. Sumber energi yang berasal dari barang tambang non-logam adalah barang tambang. Di sini ada bahan bakar fosil dan aluminium. Arus laut dan panas matahari ini adalah energi alternatif dari alam. Nah, yang non-logam adalah batu bara, bahan bakar fosil. Jadi, kalau aluminium itu logam, yang betul bahan bakar fosil. 7. Indonesia sedang melakukan berbagai cara untuk menghemat energi fosil. Salah satu caranya dengan memanfaatkan energi biomassa. Contoh sumber energi biomassa adalah energi biomassa. Contohnya adalah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Di sini adalah kotoran hewan. 8. Atlet sepeda agar dapat melakukan berbagai kegiatan. Sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia adalah mereka butuh makanan. 9. Energi yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jadi semua energi baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan digunakan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik berarti kita banyak menggunakan energi yang sudah diolah menjadi energi listrik. 10. Benda yang memanfaatkan energi listrik di dalam tabel adalah 1. Televisi, 3. Rice cooker, 5. Dispenser, 1, 3, dan 5. Di sini kompor gas menggunakan gas energi kimia, lampu sepeda menggunakan dinamo yang digerakkan oleh pedal sepeda, energi gerak. AC mobil menggunakan akumulator, energi kimia. 11. Benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, panas, dan bunyi adalah cahaya, panas, dan bunyi. Oke, ada di sini televisi, opsi 4. 12. Contoh sumber energi yang tak terbarukan adalah biasanya yang tak terbarukan adalah energi fosil. Energi fosil terdiri atas batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 13. Contoh sumber energi alternatif adalah di atas ada matahari, di dalam gambar air, angin, dan biomassa. Maka kunci jawabannya kita pilih biomassa dan angin.
Bacaan energi alternatif menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015, sejak awal abad 21, sekitar 80% energi yang digunakan manusia bersumber dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tak terbarukan, artinya jumlahnya di bumi terbatas dan akan habis. Bahan bakar fosil dalam penggunaannya menghasilkan zat buangan berupa emisi karbon yang dapat mencemari lingkungan. Pada gilirannya dapat mengakibatkan pemanasan global sehingga terjadi efek rumah kaca dan perubahan suhu yang ekstrim. Berdasarkan bacaan, menurutmu kelebihan penggunaan energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi fosil. Energi fosil itu memiliki kekurangan emisi karbonnya mencemari lingkungan. Maka kelebihan energi alternatif adalah tidak mencemari lingkungan. 15. Pengertian bunyi ultrasonik adalah ultra artinya di atas, berarti yang di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. 16. Jenis bunyi yang dapat didengar oleh jangkrik dan gajah. Jadi ini hewan gajah ini mempunyai keistimewaan, dia mengetahui kalau di suatu tempat akan terjadi bencana alam seperti gempa, maka dia dianggap bisa mendengar suara getaran di bawah tanah, suara pergerakan lempeng batuan, seismologi. Jadi dia ada di bawah pendengaran manusia, bisa mendengar, yaitu infrasonik. 17. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah manusia bisa mendengar suara antara 20 sampai 20.000 Hz. Pengertian gaung adalah bunyi yang mengganggu. Bunyi yang mengganggu kenapa? Karena datangnya bersamaan dengan bunyi asli tetapi bukan memperkuat, melainkan mengganggu ya. Benda yang dapat mencegah terjadinya gaung, benda-benda lunak itu bisa meredam gaung. Maka di sini kita melihat ada karpet dan busa. 20. Piano mengeluarkan bunyi dengan cara, jadi beberapa alat musik dimainkan dengan berbagai macam cara. Piano itu ditekan. 21. Bagian telinga luar adalah telinga dibagi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di bagian luar sekali kita melihat ada daun telinga dan liang telinga. 22. Bagian telinga yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi bunyi yang didengar oleh manusia diarahkan oleh daun telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga yang bergetar akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran menempel pada rumah siput sehingga cairan di dalam rumah siput akan bergetar. Nah, cairan di dalam rumah siput ini berhubungan langsung dengan saraf-saraf pendengaran yang membawa getaran suara ke otak sehingga kita dapat mendengar bunyi. Maka yang meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran adalah rumah siput atau kohlea. 23. Fungsi saluran eustasius adalah saluran eustasius ini menghubungkan antara telinga dengan mulut. Kita lihat meneruskan bunyi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nomor 24. Gendang telinga pada gambar ditunjukkan oleh nomor 3. 25. Proses mendengar bunyi adalah daun telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, kohlea, dan saraf. Oke, selamat mengerjakan. Ingat, kemungkinan opsi akan diacak. Oleh karena itu, jangan menghafalkan huruf, tetapi pahamilah setiap nomor. Apabila belum paham, kalian boleh buka lagi buku cetaknya sehingga pengetahuan yang kalian dapatkan itu akan terus menempel dan kamu dapat menjawab soal-soal PTS dengan mudah.
Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.